tentang besaran. Masih ingatkah apa kalian yaitu tentang besaran? Besaran sendiri ada dua, yaitu besaran pokok sama besaran turunan. Masih ingatkah kalian apa itu besaran pokok dan besaran turunan? Dan apa saja yang termasuk besaran pokok dan apa yang termasuk besaran turunan? Untuk setiap besaran mempunyai alat ukur yang berbeda-beda. Seperti yang ditunjukkan ini adalah beberapa contoh dari alat ukur yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagian dari jangka sorong. Nah, apa saja bagian dari jangka sorong? Ini adalah gambar dari jangka sorong. Untuk yang atas ini adalah rahang tetap atas. Kemudian ini rahang sorong atas. Ini yang bisa digeser-geser. Kemudian bawahnya ada rahang tetap bawah. Dan sampingnya rahang sorong bawah. Kemudian ini adalah tombol kunci untuk membuka ketika jangka sorong akan digunakan, kemudian untuk mengunci ketika benda yang akan diukur sudah diletakkan pada tempat yang sudah disediakan. Kemudian ini adalah skala utama. Kemudian yang kecil ini yang ada pada rahang geser, ini adalah skala Nonius. Kemudian untuk yang ini adalah tangkai ukur kedalaman. Di sini fungsinya untuk mengukur kedalaman suatu benda seperti tutup botol ataupun sebuah botol. Untuk menggunakan jangka sorong, yang pertama adalah buka rahangnya, geser, kemudian masukkan benda yang akan diukur. Di sini kita akan mengukur balok kayu, kemudian geser kembali rahangnya, kalau sudah pas jangan lupa dikunci agar rahang tidak bergeser-geser kembali. Kemudian, bagaimana cara membaca jangka sorong? Pertama-tama, bacalah angka pada skala utama yang terdekat dengan angka 0 pada skala Nonius. Nah, yang atas ini adalah skala utama, kemudian yang bawah ini adalah skala Nonius. Untuk yang pertama, kita baca skala utama yang paling dekat dengan angka 0 pada skala Nonius. Berarti di sini. Ya. Yang paling dekat dengan angka 0 adalah ini. Berapa? Ya. Untuk yang skala utama ini satuannya adalah sentimeter. Dan kita tuliskan skala utama 2,7 cm. Ini dari mana? Nih, ini adalah angka 2, karena ini tidak sampai 3, berarti 2, komanya berapa? Kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 2,7 cm. Yang kedua, bacalah garis angka pada skala Nonius yang tepat berhimpit dengan garis angka pada skala utama, kemudian kalikan 0,1. Nah, kita lihat yang skala Nonius. Cari yang berhimpit. Artinya apa? Yang satu garis lurus dengan skala utama.
Kita lihat dari awal. Cari yang paling berhimpit. Nah, di sini. Ini yang paling berhimpit atau membentuk satu garis lurus dengan skala utama. Iya, dan jangan lupa untuk skala nonius ini satuannya adalah milimeter. Kemudian kita tuliskan skala nonius. Di sini yang berhimpit adalah angka 6. Dari mana? Ini 0, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus dikalikan 0,1. Hasilnya 0,6 mm. Ya, karena ini satuannya berbeda, harus kita samakan. Yang skala utama cm, skala nonius kita samakan cm juga. Berarti 0,6 mm sama dengan 0,06 cm. Kemudian yang ketiga, jumlahkan hasil pengukuran pada skala utama dan skala nonius. Nah, kedua hasil ini kita jumlahkan. Jadi hasil ukurnya adalah 2,7 cm ditambah 0,06 cm sama dengan 2,76 cm. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Selanjutnya kita coba contoh soalnya. Nah, di sini ada gambar ilustrasi dari jangka sorong. Yang pertama, bagaimana? Kita cari skala utama yang paling dekat dengan angka 0 dari skala nonius. Kita tuliskan skala utama. Di sini 3. Karena tidak sampai 4, berarti 3, komanya berapa? 1, 2, 3, 4. Ini yang sudah ada tanda merahnya. Terus yang kedua, cari skala nonius yang berhimpit dengan skala utama. Ini sudah ada tanda merahnya. Kita tuliskan. Nah, yang berhimpit angkanya berapa? 6. Jadi 6 kali 0,1. Hasilnya 0,6 mm. Jangan lupa, kalau skala nonius satuannya adalah milimeter. Nah, kemudian harus kita samakan. Yang skala nonius dijadikan cm. Hasilnya 0,06 cm. Kemudian kita jumlahkan. Hasil ukurnya 3,4 cm ditambah 0,06 cm sama dengan 3,46 cm. Bagaimana? Mudah bukan? Kemudian bagian mikrometer skrup. Nah, apa saja? Yang pertama, ini adalah rahang tetap. Kemudian, ini adalah rahang putar. Nah, ini yang bisa bergeser. Kemudian, ini yang besar, ini adalah silinder putar yang berisi skala nonius. Nah, kemudian, yang ini silinder tetap. Tidak bisa berputar. Nah, ini berisi skala utama. Kemudian ini adalah silinder putar. Ini yang diputar ketika benda akan diukur. Kemudian ini adalah pengunci. Ini untuk mengunci benda agar tidak bergeser ketika diukur. Cara menggunakan mikrometer skrup. Cara menggunakannya yang pertama, putar rahang geser, ini diputar, rahang geser, sampai rahangnya terbuka. Terus masukkan benda yang akan diukur. Di sini kita akan mengukur uang koin Rp200. Kemudian masukkan uang koinnya ke dalam rahang. Kemudian geser kembali rahangnya. Hingga nggak rapat. Nah, kemudian kunci agar tidak bergeser. Nah, kemudian bagaimana cara membaca mikrometer skrup?
Cara membacanya, yang pertama, bacalah garis skala utama yang terdekat dengan tepi skala nonius. Nah, ini adalah skala utama, kita cari yang dekat dengan skala nonius. Nah, ini yang paling dekat. Di sini menunjukkan angka 2. Dan jangan lupa untuk mikrometer skrup, semua satuannya adalah menggunakan milimeter. Ya, di sini 2. Ini bawaannya ini menunjukkan koma. Komanya ini 0,5. Berarti 2,5. Kita tuliskan skala utama 2,5 mm. Kemudian yang kedua, bacalah garis skala nonius yang tepat berimpit dengan sumbu skala utama, kemudian kalikan 0,01. Nih, kita lihat skala nonius yang ada di sebelah kanan sendiri, yang berimpit dengan sumbu skala utama. Berarti yang ini. Nah, berimpit. Ya, ini menunjukkan angka 20. Kemudian kalikan 0,01. Ini satunya sama, milimeter. Kita tuliskan skala nonius 20 kali 0,01 sama dengan 0,2 mm. Yang ketiga, jumlahkan kedua hasil pengukuran dari skala utama dan skala nonius. Nah, kalau sudah, dijumlahkan keduanya. Hasil ukurnya yaitu 2,5 mm ditambah 0,2 mm sama dengan 2,7 mm. Bagaimana? Bisa, anak-anak? Selanjutnya kita coba contoh soal. Di sini ada ilustrasi dari mikrometer skrup. Yang pertama kita lihat skala utama. Di sini yang berimpit dengan tepi skala nonius. Ya, ini menunjukkan angka 4. Komanya tidak terlihat, berarti hanya 4. Kita tuliskan skala utama 4 mm. Kemudian kita lihat skala nonius yang segaris dengan sumbu dari skala utama. Sini yang ditunjuk adalah 30. Kita tuliskan 30. Jangan lupa dikalikan 0,01. Hasilnya 0,3 mm. Kalau sudah, dijumlahkan keduanya. 4 mm ditambah 0,3 mm sama dengan 4,3 mm. Bagaimana? Mudah kan ya? Selanjutnya yang akan kita gunakan adalah neraca Auhaus. Neraca Auhaus di sini yang kita gunakan adalah neraca 3 lengan. Neraca Auhaus digunakan untuk mengukur massa dari suatu benda. Pertama-tama kita lihat dulu. Di sini untuk itunya harus 0. Kalau sudah seimbang, baru kita masukkan atau kita letakkan benda yang akan diukur. Ini adalah benda yang akan diukur, diletakkan di sini. Kalau sudah, kita mulai dari angka yang paling besar, dari lengan yang paling besar. Nah, kita geser sampai ujungnya seimbang. Karena terlalu berat, kayak ini kita kembalikan. Terus kita coba angka yang lebih kecil lagi, digeser. Karena terlalu berat, kita geser lagi. Masih terlalu berat. Nah, ini sudah. Karena belum seimbang, maka yang paling kecil kita geser kembali sampai seimbang.
kita geser-geser sampai ujungnya seimbang. Nah, selanjutnya kita jumlahkan dari yang paling besar, yang tengah, dan yang paling kecil. Selanjutnya, cara menggunakan stopwatch. Untuk stopwatch, di sini keterangannya. Untuk yang lingkaran luar, ini menunjukkan detik, sedangkan untuk yang lingkaran dalam, ini menunjukkan menit. Cara menggunakannya, kita tinggal tekan tombol ini untuk memulai. Untuk menyetop, tinggal kita tekan kembali. Dari sini, tinggal kita jumlahkan. Untuk yang angka menit, kita lihat berapa. Terus yang angka detik, kita lihat berapa. Kemudian kita jumlahkan. Yuk. Untuk gelas ukur bisa kita gunakan untuk mengukur volume benda yang tidak beraturan, seperti benda yang saya bawa ini. Bagaimana cara mengetahui volume dari benda yang saya bawa? Yang pertama-tama, untuk gelas ukur diisi dengan air, kemudian kita lihat di sini ukurannya adalah sebesar 150 ml. Ini adalah volume awal sebelum benda dimasukkan. Setelah itu benda kita masukkan. Dan di sini terjadi kenaikan volume. Volume setelah benda dimasukkan sebesar 175. Demikian cara menggunakan berbagai macam alat ukur. Selanjutnya, coba kalian praktikkan di rumah dengan menggunakan alat ukur yang bisa kalian temukan untuk mengukur benda-benda yang ada di sekitar kalian. Misalnya menggunakan penggaris, termometer, ataupun gelas ukur. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.